Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dan kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Menteri Baidiansyah. Dengan NPM 27002 dari KOP 9 dengan tutur.id. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dan peta konsep terkait dengan case yaitu shock anafilaksis. Untuk peta masalahnya yaitu Andi, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Untuk dengan keluhan utama itu sesak nafas. Riwayat penyakit sekarangnya yaitu mengalami sesak nafas 14 menit setelah mendapatkan injeksi antipiretik melalui jalur IV. Pasien tampak sangat lemas, dapatkan wajah bengkak dan terdengar suara mengi dari nafasnya. Repetinya itu 9 bulan yang lalu mengalami bercak merah gatal, batas jelas dengan bercak kulit pucat bagian tengahnya yang muncul bersamaan dengan bibir bengkak dan tenggorokan gatal. Andi sering mengeluh hidung berair, bersih dan hidung buntu yang terjadi hampir setiap hari. Dia menderita gangguan tidur saat dia berusia 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tenggorokan gatal setelah minum paracetamol 9 bulan yang lalu. Andi berobat ke poliklinik dengan keluhan utama gatal merah dan bercak batas gas dengan warna kepucatan di bagian tengah berlokasi di sekujur tubuhnya. Untuk riwayat pengobatan tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarganya yaitu ada kedua orang tuanya menderita asma intermiten dan saudara perempuan dan ibunya memiliki urtikaria yang telah diketahui sebabnya. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya yaitu untuk hematologi HB-nya 14,8, WFP-nya yaitu 8.000, PLT-nya 200.000. Untuk hitung jenisnya basofil 5%, eosinofil 8%, bannya 9%, segmennya 49%, limfositnya yaitu 32%, monositnya 2%, untuk urinnya dalam batas normal. Lalu pada kasus ini didiagnosis yaitu pasien terkena shock anafilaktik dengan tata laksana yaitu evaluasi airway, breathing, circulation, dan status mental. Injeksi epinefrin dengan pengecekan aquades 1/1000 dosis 0,1 mg melalui 1/1000 hingga 0,3 mili untuk anak-anak secara intramuskular setiap 5 menit sesuai kebutuhan. Epinefrin atau banding 1000 dengan dosis 0,1 mili dan 1 mili normal kali. Pengenceran kasus anafilaksis yang tidak membaik setelah pemberian epinefrin intramuskular dengan dosis 0,01 sampai 0,5 ml. Lalu 5 menit setelah pemberian epinefrin pertama tanda-tanda vital Andi kembali normal dan pasien dan dirujuk ke rumah rawat inap untuk dimentor. Kemudian gejala berulang pada fase lambat selama 2-3 hari, dirawat di rumah sakit, tidak ada kejadian yang berulang dan kemudian Andi dipulangkan dari rumah sakit. Andi diberikan obat antihistamin oral cetirizine 1 DD 1 tablet. Lalu untuk periksa laboratoriumnya itu hasil prick test kulit 10 mm untuk tangan tubuh rumah atau plasmid dan 8 mm untuk serangga kecoa. Temuan lainnya hemoglobin dalam batas normal, airnya dalam batas normal, total IG-nya itu 32 IU, pemeriksaan radiologi tanpa obesitas pada sinus pranasal. Epilognya itu lesi kulit menghilang dalam waktu kurang lebih 24 jam. Bibir dan tenggorokan sembuh setelah 2 hari pengobatan. Lanjut, untuk peta konsepnya itu dimulai karena pasien terpapar dengan alergen. Alergen sendiri bisa didapatkan dari makanan, obat-obatan, suhu, dan udara. Di kasus ini pasien alergi dengan obat yaitu paracetamol yang mengakibatkan terjadinya reaksi hipersensitivitas. Alergi merupakan bagian dari reaksi ini yaitu respon imun yang berlebihan terhadap suatu antigen. Reaksi hipersensitivitas merupakan reaksi imunologi yang terdiri dari fagosit, granulosit, APC, limfosit T, dan limfosit B. Untuk fagositnya itu leukosit yang berperan dalam sel kekebalan dengan fagositosis atau menelan protein atau neutrofil dan makrofag. Lalu untuk granulositnya yaitu jenis leukosit yang lebih berperan dalam proses fagotosis yang merupakan kemampuan sel darah putih untuk memakan kuman atau bibit penyakit akibat infeksi. Lalu untuk APC-nya itu berfungsi untuk menyajikan antigen kepada sel limfoid
yang tersensitasi. Lanjut yaitu limfosit B memproduksi antibodi guna menyerang bakteri atau virus racun. Limfosit ini menyerang sel tubuh yang sudah terpapar virus dan sel kanker. Lanjut, reaksi yang ditimbulkan oleh sel kebahan tubuh ini berlebihan dan di mana meliputi imunoglobulin, yaitu IgE. Imunoglobulin itu sendiri ada strukturnya yaitu monomer IgE, IgD, IgE. Lalu ada dimer yaitu IgA dan pentamer yaitu IgM dan IgG. IgG adalah divalen antigen. Antibodi ini paling sering ditemukan dalam susun tulang belakang. IgG salah satunya yaitu IgG adalah satu-satunya imunoglobulin yang dapat menembus plasenta. IgD terdapat dalam permukaan limfosit B yang berfungsi untuk merangsang pembentukan antibodi oleh sel plasma dan sebagai reseptor antigen. IgE sangat berguna untuk melewati infeksi parasitating dan sebagai perantara pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 seperti alergi dan anafilaksis. IgA berfungsi mencegah kuman patogen yang menyerang permukaan sel mukosa. IgM adalah imunoglobulin yang ditemukan pada permukaan sel B yang matang. Selain itu, penyakit atopik seperti dermatitis yang sering terjadi pada masa anak-anak yang merupakan bagian dari reaksi yang ditandai dengan inflamasi pleuritas, lesi eksematosa, shock anafilaktik, jadi karena hepatitis tipe 1. Untuk gambaran klinisnya dari shock anafilaktik ini yaitu ada fase sensitivisasi, yaitu antigen masuk dan ditangkap oleh sel imun, difagosit, dipresentasikan ke sel TH2. Sel B terangsang bentuk IgE. Lanjut fase aktivasi pada papan kedua yaitu interaksi IgE pada permukaan mast dan basofil, berubahnya membran sel mast dan basofil, pelebaran mediator histamin sitokin. Ketiga ada fase efektor yaitu timbulnya dampak klinis akibat dari degranulasi. Patofisiologi terbentuknya urtikaria dan angedema setelah degranulasi. Mediator seperti histamin, sitokin dan kemokin. Pelepasan mediator tersebut terjadi adanya degranulasi sel mast akibat rangsangan atau peramparan dari algen yang mengakibatkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga terjadi transudasi cairan setempat yang secara klinis tampak edema lokal setelah eritema. Urtikaria adalah reaksi vaskular kulit yang berwarna kemerahan atau pucat akibat edema interseluler. Angioedema adalah pembengkakan dermis dalam jaringan subkutan. Kemudian dilakukan uji lab berupa prick test atau tes kulit. Jumlah leukosit yang berupa eosinophil serta total serum IgE. Uji lab ini berfungsi untuk mengetahui adanya alergi dalam kasus ini. Diperlukan hasil tes kulit berupa alergi tungau, debu, rumat, atau serangga. Kemudian pada jumlah leukosit didapatkan eosinophil meningkat yang menandakan adanya alergi, serta pada serum didapatkan IgE dan total yaitu 320. Untuk gejala klinis dari urtikaria angedema yaitu pembengkak bawah permukaan kulit. Kemudian untuk terapi dan penata laksananya yaitu hindari alergen reseptor. Kemudian gejala klinis dari shock anafilaktik yaitu bisa berupa bersin dan sesak nafas, gatal, kemerahan, hipotensi. Terapi dan penata laksanaannya yaitu airway, breathing, circulation, dan epinefrin. Lalu pencegahannya berupa melakukan tes alergi untuk menghindari alergi, gunakan penangkal serangga. Dan prognosis daripada kasus ini yaitu dubiat bona itu cenderung baik. Untuk BHP-nya yaitu dokter memberikan untuk beneficinya yaitu dokter memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien dengan melakukan analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan labor penunjang untuk mengetahui diagnosis yang tepat. Lalu ada normal vision yaitu seorang dokter harus memberikan tindakan yang tepat
dan benar dalam menangani pasien. Jika bukan kompetensinya maka akan dirujuk ke dokter yang lebih ahli. Untuk autonominya itu setiap dokter menghargai setiap keputusan dari pasien. Untuk justice-nya yaitu dokter memberikan pelayanan yang sama yang sesuai dengan kondisi pasien. Lalu untuk PHOP-nya yaitu untuk yang pertama promotion. Untuk promotion-nya yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang penyakit anafilaksis baik dari penyebab dan pencegahannya. Lalu untuk safety protection-nya yaitu menghindari segala sesuatu yang menyebabkan alergi. Misalnya yaitu karena obat-obatan, makanan atau dan yang lain-lain. Untuk yang diagnosis dan treatment-nya itu melakukan penanganan pertama yaitu melakukan pertolongan pertama yang benar. Kemudian menghubungi tim bantuan medis agar dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan penanganan yang tepat. Lalu untuk disability limitation-nya yaitu melakukan pengobatan yang tepat dan juga melakukan break test. Lalu untuk rehabilitasinya yaitu mengupayakan kesehatan pasien dengan mengedukasi menjaga pola hidup yang sehat dan menghindari penyebab alergi. Sekian dari saya, Wahirun Ijin Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam nabila, salam kebajikan kita.